Hari ini kita akan belajar sebuah tema, makna melebihi usia. Makna lebih penting dari umur, kira-kira begitulah. Ya. Mari kita melihat pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10, kemudian dilanjutkan 12 ayat 1. Kita membaca firman Tuhan bersama-sama dengan mengunyah, seperti mengunyah makanan jasmani, ini makanan rohani, kita membaca dan menikmatinya. 1, 2, 3. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, saya membaca sebuah cerita tentang seorang pria, seorang bapak yang sakit berat. Ya, dia masuk ke rumah sakit ya dan memeriksakan kesehatannya. Kemudian setelah dokter memeriksa hasil darah, hasil tes ini dan tes itu, dokter berkata, "Pak, ada kabar buruk mengenai penyakitmu. Dan aku ini agak takut-takut dan khawatir mengatakannya kepadamu." Wah, bapak itu sedikit shock. Kalau saudara dengar kabar gitu pasti shock, bukan? Lalu dokter itu bilang lagi, "Penyakitmu sangat parah dan hidupmu tidak akan lama lagi. Terlalu singkat bahkan." Wah, makin shock. Lalu pasien itu bisik-bisik sama temannya, saya kedengaran. Pasien itu berkata, "Oh tidak dokter, berapa lama lagi? Berapa lama lagi umurku?" Kata si pasien itu, "Tolong katakan dokter, tolong katakan." Lalu dokter mengatakan, 10. 10? 10 apa? 10 bulan? 10 tahun? 10 minggu, 10 apa dokter? Dokter bilang 10, 9, 8, 7, 6, 5, tiba-tiba bruk, pasiennya ambruk saudara. Karena serangan jantung. Dia pikir terlalu singkat. Saudara, kalau dengar berita begitu bagaimana ya? Hidupmu kalau hanya tinggal 10 detik dihitung dengan hitungan jari. Ini contoh saja humor. Yang ingin saya katakan di sini bahwa hidup manusia itu singkat. Hidup manusia itu tidak ada yang bisa memprediksi dan menghitungnya. Gak bisa. Gak ada yang tahu detik berikutnya bagaimana, gak ada yang tahu. Alkitab mengatakan bahwa di dalam tangan Tuhan terletak nyawa segala yang hidup dan yang bernafas, kata kitab Ayub. Di tangan Tuhan semua nyawa kita, di tangan Tuhan umur kita dan usia kita. Hari ini kita melihat banyak contoh-contoh manusia yang mati mendadak. Ada yang kena serangan jantung, ada yang kena kecelakaan, ada yang kena bom dalam peperangan, ada yang kena penembakan massal. Ada yang kena kecelakaan dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga, saya agak terganggu ya, please don't talking deh. Tolong jangan bicara ya, please, thank you. Saudaraku, sesungguhnya makna hidup itu, arti hidup itu jauh lebih penting dari umur. Jauh lebih penting dari usia. Umur manusia, usia manusia tidak menentukan maknanya. Sama seperti buku. Buku itu bernilai atau berharga tidak tergantung jumlah halamannya.
Tetapi tergantung apa isinya, bermakna atau tidak. Bukan panjangnya cerita, bukan panjangnya buku itu, tapi isi buku itu. Itulah hidup kita. Hidup manusia tidak tergantung berapa nilainya dari kamu umur 50, 60, 70 gak ada masalah. Bukan di situ nilainya. Tapi tergantung umur yang Tuhan kasih itu apakah saudara mengisinya dengan sebaik-baiknya sehingga bermakna yang kekal, bernilai yang kekal. Itu yang digumuli oleh Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah terdiri dari 12 pasal. Pasal pertama sampai pasal 11 kalau saudara membaca, saudara rasanya kecewa dengan Salomo. Salomo raja yang berhikmat, yang pintar, yang kaya, yang punya segala sesuatu. Tapi dia berkata dalam 11 pasal dalam kitab Pengkhotbah, hidup itu sia-sia. Hidup itu kosong. Hidup itu tiada bermakna. Hidup itu seperti menjaring angin. Sampai dia mengingat kemudaannya pun, dia bilang tak ada gunanya. Ketika memasuki pasal 12, dia menemukan jawabannya. Pasal 12 ayat 1, Salomo menemukan kunci daripada makna hidup. Dia katakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang, hari-hari yang susah, hari-hari yang menderita, hari-hari di mana kamu menyesal, atau mendekat tahun-tahun yang kamu mengatakan, tidak ada kesenangan bagiku di dunia ini. Tidak ada artinya, saya banting tulang, kerja keras, tarik urat, mengumpulkan harta, tapi ujungnya penyesalan. Ujungnya sepertinya kosong dan hampa. Jangan sampai begitu, kata Raja Salomo, baru kamu mengingat penciptamu. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Istilah masa muda di situ berarti masih bernafas. Masih ada kesempatan. Kalau hari ini saudara masih bernafas, masih ada kesempatan untuk memperbaiki makna hidup yang sesungguhnya. Apa artinya? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ini adalah panggilan dari Tuhan. Undangan dari Tuhan. Ada 3 meaning di sini, 3 arti. Yang pertama adalah sebuah panggilan untuk menerima Kristus. Menerima Tuhan yang memberikan keselamatan itu. Menerima pencipta yang memberikan keselamatan itu. Istilah pencipta di sini menunjuk kepada siapa? Yesus Kristus. Pengkhotbah pasal 12 dijawab oleh Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman. Tiada pun satu pun yang jadi di muka bumi ini tanpa dijadikan oleh firman. Lalu ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia, diam di tengah-tengah kita. Dialah Yesus Kristus. Ayat 18 berkata, tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi Sang Firman, anak tunggal Allah, Yesus Kristus, menyatakannya bagi kita. Jadi Salomo bernubuat bahwa kelak akan datang Sang Pencipta ke muka bumi ini. Dan digenapkan oleh Yesus Kristus pada Yohanes pasal 1. Ingatlah penciptamu, artinya ingatlah Yesus Kristus. Ingatlah Yesus Kristus, artinya kembalilah kepada undangan Yesus Kristus ketika Dia berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, yang merasakan hidupmu tiada arti. Yesus berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kepadamu kelegaan dan damai sejahtera. Saudaraku, dosa manusia adalah sebuah masalah. Akar masalah yang menimbulkan penderitaan, kesusahan, kekosongan dalam hidup ini. Tetapi Yesus Kristus datang menyelesaikannya. Sebab usaha manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Jadi Raja Salomo sendiri mencari makna hidup. Dia mencari makna hidup dari seluruh yang dia miliki. Dia gak punya. Sampai dia bertemu dengan Kristus, dia menemukan makna hidup. Saya gak tahu hari ini saudara mengejar apa di muka bumi ini. Saya selalu bilang sama anak-anak muda, persoalan anak-anak muda hari ini, kalau kita mau pers jadi disarikan itu hanya 3. Saya singkat dengan IBM. I adalah IQ, masalah kepintaran. Kalau kamu di sekolah gak pinter sekolah, IQ-mu jongkok, IQ-mu tiarap, kamu stres. Orang ujian belajar cuma 2 jam, kamu ujian belajarnya 20 hari gak bisa-bisa. Stres.
Pasti kalau kamu bodoh di sekolah gak punya teman, teman-teman meninggalkan kamu. Siapa yang mau bergaul dengan orang bodoh? Kamu gak punya IQ. Tapi kalau gak punya IQ, kamu bisa dibantu dengan B, yaitu beauty. Kalau kamu cantik, kamu cakep, masih banyak teman. Paling tidak teman-teman berpikir, mudah-mudahan kalau aku bergaul sama dia, saya bisa keciprat cakepnya. Ya, saya bisa dapat banyak teman dari kecakapan temanku. Saya bisa belajar sesuatu dari kecakapan dia. Ya. Tapi masalahnya, kalau kamu sudah tidak punya IQ dan tidak punya beauty, stresnya double. Ya kan? Lebih gak ada teman lagi, udah bodoh, jelek pula. Ya kan? Siapa yang mau jadi teman? Nah kalau nggak punya dua ini bisa ditolong sama yang ketiga M, yaitu money. IBM. Boleh nggak punya I, boleh nggak punya B, tapi kalau punya money masih banyak teman. Kamu traktir mereka makan, bawa jalan-jalan, ya kan, beliin minuman tiap kali, pasti banyak teman. Ya, tapi parahnya, kalau kamu tidak punya I, tidak punya B, tidak punya M, triple stresnya. Gak ada yang mau bergaul, ya, gak ada yang perhatikan kamu. Akhirnya timbullah apa? Penyakit MPO, mencari perhatian orang. Bikin kacau lah, bikin ribut lah, bikin ulah lah, ya, berkelahi lah. Ya, pengen tiap hari itu dipanggil kepala sekolah di kantor, seneng. Kenapa? Waktu kepala sekolah panggil kamu ke kantor, yang kamu merasa, paling tidak kepala sekolahku memperhatikan aku. Rasa kekosongannya diisi sedikit. Ya. Kalau kamu ngebut-ngebut di jalan dengan knalpot yang gede-gede, kemudian dikejar polisi, kamu merasa polisi pun memperhatikan aku, sayang sama aku. Apalagi kalau rumahmu broken home, orang tua gak perhatikan kamu, mama kamu gak perhatikan kamu, gak ada siapa-siapa, kamu cuma ada sama pembantu, wah, sekarang bisa diperhatikan sama yang lain-lain. Merasa sedikit ada makna dalam hatinya. Tidak heran kamu lihat ada anak-anak muda yang tidak menemukan nilainya, tidak menemukan maknanya, kemudian aneh-aneh. Ya kan, rambut dicat 7 warna, anting-anting di kuping, di hidung, di lidah, di bibir, di perut, di mana-mana. Tato di mana-mana, ya kan? Ada yang satu tubuh, kenapa? Pengen dilihat. Pernah nggak saudara kalau lihat orang punya tato seluruh tubuh, saudara kan paling tidak liatin kan, ini apa ini, gambar apa ini? Dia merasa apa? Ada sedikit makna. Jadi saudara hari ini kalau kamu ketemu teman-temanmu yang aneh, jangan bingung. Jangan kamu itu merasa aneh juga, tapi kamu berpikir, apakah dia belum menemukan makna hidup? Dan kamu memperkenalkan Yesus Kristus. Tapi sesungguhnya saya ingin bilang bahwa nilai manusia, makna manusia tidak terdiri dari IBM. Sebab Salomo punya ini. Salomo IQ-nya hebat, IQ-nya tinggi, ya, dia punya hikmat luar biasa sampai seluruh raja-raja di sekitarnya, sampai yang ratu yang paling cantik dan paling terkenal, Ratu Sheba, datang belajar hikmatnya Salomo. Dan memberi upeti kepada dia. Tapi dia tetap merasa kosong. Salomo punya B, dia beauty, dia gagah, sebab jumlah istrinya plus gundik 1.000 orang. 1.000 orang, artinya 10 kali lipat dari jumlah jemaat IGNC. Tapi hatinya kosong. Dia punya money, dia punya istana paling megah, dia punya taman gantung pada zaman itu. Dia punya rumah lebih megah dari siapapun, istana yang lebih megah dari siapapun pada zaman itu. Dan uangnya, emasnya, permatanya, ya, peraknya tak terhitung banyaknya. Sampai memakai istilah 666. Ya. Tak terhitung sebagai jumlah manusia, angka sempurna manusia 666. Tidak bisa mewakili kekayaan Raja Salomo, dan hatinya tetap merasa kosong. Sampai dia bertemu dengan Pencipta. Ingatlah Penciptamu. Saudaraku, kalau hari ini kau mendapatkan Pencipta, Yesus Kristus, ingat nilaimu melebihi seluruh dunia. Amin.
ngomong sama diri sendiri. Nilaiku melebihi seluruh dunia. 1, 2, 3. Nilaiku melebihi seluruh dunia. Jangan minder walaupun kamu gak punya rumah. Jangan minder kalau mobilmu butut. Jangan minder kalau bajumu cuma harganya $2. Jangan minder kalau sepatumu 99 sen. Atau produk Cibaduyut. Jangan minder. Sebab nilai kamu tidak tergantung pada benda. Nilai kamu tergantung apakah kamu memiliki Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kepada Bapa di surga. Kalau saudara mengatakan saya sudah punya Pak. Saya sudah tahu nilaiku bagus. Berarti kamu tidak menuntut lagi usia. Ya, kamu gak lagi melihat bahwa makna hidupmu adalah panjang umur. Mau berapa panjang sih umurmu kalau ulang tahun dinyanyiin panjang umur? Kamu pikirkan berapa? 100? 150? Tadi pagi kita rayakan Budi 92. Saya pengen 92. Seorang teman mengatakan saya mau melebihi itu. Tapi apakah maknamu ada di situ? Belum tentu. Itu sebabnya saya anjurkan kalau saudara sudah memiliki pencipta, Kristus, maka kamu harus memberitakan Kristus itu. Itu berarti, itu bermakna. Karena setelah Salomo menemukan Kristus, dia menuliskan ayat ini. Ingat penciptamu. Jadi ayat itu menulis untuk kita, bukan lagi pada dirinya. Pasal 1-11 dia menceritakan dirinya sendiri. Pasal 12 dia langsung berpindah. Dia bicara kepada orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain. Itu makna hidup. Ketika engkau tahu Yesus Kristus itu memberimu pengampunan lewat salibnya, memberimu hidup kekal lewat kebangkitannya. Itu yang harus saudara beritakan, yang akan kita rayakan pada hari ini. Saya ingat suatu kali di sebuah daerah, saya pimpin KKR dalam mission trip di Indonesia. Selesai khotbah, seorang maju ke depan, ya. Ternyata dia Muslim, dia bilang, Pak, kenapa Bapak bilang tadi pasti selamat, garansi itu kekal. Pasti itu ya di agama saya itu sombong, syirik itu. Gak boleh pakai pasti begitu dong. Harusnya kan mudah-mudahan, semoga ya Islamnya, bahasa Arabnya insya Allah. Saya bilang, yang bilang pasti itu Tuhan Yesus. Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Saya cuma mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada dia, kamu pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti sebab dijamin oleh kebangkitan dia. Ya tapi itu sombong Pak. Rendah hati sedikit dong. Ya, kalau sudah ketemu orang begitu jawabnya gimana? Saya bilang gini lah, saya gak ada waktu untuk berdebat, saya pengen kasih cerita aja. Ya, kamu bersabar dengarkan sebentar. Andaikan ada 2 sorga. Satu sorga seperti yang Anda percaya. Ya, kalau meninggal dosa dan pahala ditimbang, ya, lalu mudah-mudahan semoga pahalanya lebih berat, ya, dari dosa masuk sorga. Jadi kalau kamu masuk ke sorga itu kamu tanya orang-orang, kenapa kamu di sini? Lalu mereka akan bilang apa? Oh ya untung loh, pahalaku lebih berat dari dosaku dikit, lebih sekilo. Untung loh aku sudah buat ini, buat itu, ya aku sudah melakukan A, melakukan B, banyak yang dilakukan, usaha-usaha supaya selamat. Kamu tanya 10 orang, semua menceritakan usahanya, keberhasilannya. 100 orang sama menceritakan apa yang dilakukan, entahkah sembahyang, entahkah puasa, entahkah berbuat A, berbuat B, bangun masjid, bangun gereja, apapun lah. Pokoknya jasa-jasa dia. 100 orang, 1000 orang sama jawabnya. Nah sekarang kamu pindah ke sorga yang satu lagi. Yang diselamatkan karena anugerah, diampuni. Kamu tanya, kenapa kamu di sini? Wah aku tadinya gak layak, gak pantas deh. Tapi Tuhan Yesus sayang sama aku. Dia mati bagiku, mengampuni dosaku, itu semua anugerah, bukan kehebatan dan jasaku. Kamu tanya kedua sama, ketiga 100 orang semua jawabnya sama, bukan jasanya, bukan perbuatannya, bukan usahanya, tetapi pemberian, anugerah, 2 sorga. Saya tanya, orang-orang yang di sorga ini lebih sombong atau yang di sini? Akhirnya dengan senyum sedikit,
Malu dia bilang, oh yang di sini Pak. Jadi sombong tidak sombong, itu tergantung kamu merasa kamu berjasa apa tidak. Orang yang mengenal Yesus Kristus yang menerima anugerah keselamatan, karena pengampunan, karena anugerah, tidak ada jasa. Itu sebabnya kita hanya dengan rendah berkata, bukan aku. Bukan karena aku punya A, punya B, bukan karena aku sudah buat A, buat B. Tapi semua pemberian Tuhan. Amin. Itu yang harus saudara beritakan. Yang kedua, apa artinya? Ingatlah penciptamu. Ini sebuah undangan atau panggilan untuk punya kesaksian hidup yang baik. Kalau saudara mengatakan, Pak, aku yakin aku sudah diselamatkan. Bagus. Aku yakin Yesus memberi aku jaminan hidup kekal. Bagus pertanyaan saya. Buktinya apa? Buktinya apa kamu asli? Buktinya apa kamu pasti sudah mendapatkan keselamatan itu? Buktinya apa? Bukankah Yesus berkata di Matius pasal 7, pada akhir zaman nanti, ada banyak orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan. Ada orang yang berkata, Tuhan kami sudah melakukan A, melakukan B, melakukan C untukmu. Tapi Yesus bilang, pergi dari hadapanku, nyah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oh saudara jangan kaget kalau di akhir zaman ada banyak orang yang mengira tadinya dia selamat, ternyata gak selamat. Walaupun dia sudah banyak melakukan mujizat bahkan. Mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan A, B, C demi nama Tuhan, tapi sebenarnya adalah palsu. Kenapa? Tidak punya kesaksian yang hidup yang benar dan baik sesuai kehendak Allah. Nyahlah kamu dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan yang tidak melakukan kehendak Allah. Jadi panggilan kedua ini adalah hidup yang menyaksikan Tuhan. Hidup yang benar dan baik. Saudara, asli tidaknya seorang Kristen tidak tergantung karunia-Nya. Walaupun kamu bisa berbahasa roh, engkau bisa punya A, kemampuan B, kemampuan C, memindahkan gunung dan berbagai hal yang lain. Itu tidak menjamin. Tetapi yang menjamin adalah kesaksian hidup yang benar, yang mengalahkan godaan dosa, yang mengalahkan cobaan iblis, hidup yang berkemenangan, hidup yang sungguh-sungguh memiliki kemenangan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Itu makna hidup. Izinkan saya tanya, berapa lama kamu jadi orang Kristen? Ketika godaan datang, ketika cobaan datang, selama ini kamu selalu kalah terjatuh, atau kamu menang dan menang. Berapa banyak pengalaman kemenanganmu bersama dengan Tuhan? Ini menjadi tanda tanya besar. Asli tidaknya seseorang percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau sungguh kuasa Kristus di dalam kamu, pasti mengalahkan segala godaan dan tantangan. Amin. Itu penting. Tidak menjadi batu sandungan. Itulah makna hidup yang sejati. Saya baca sebuah survei di Jepang, ditanyakan kenapa kamu jadi orang Kristen. Memang sedikit orang Kristen di Jepang, kurang dari 2%. Lalu diadakan survei tanya, ini sulit menjadi orang Kristen. Bagaimana kamu bisa menjadi orang Kristen? 2% menjawab, karena melihat gedung gereja yang indah. Jadi saudara, gedung gereja yang bagus, daya tariknya hanya 2%. Kemudian 3% menjawab, aku senang dengan suasana ibadahnya. Jadi suasana ibadah, lagunya, pujiannya, musiknya, ya, suasana ibadah itu hanya daya tariknya berapa? 3%. Lalu 15% berkata, aku jadi orang Kristen karena dengar khotbahnya. Hanya 15% pengkhotbah sehebat apapun, sepintar apapun, daya tariknya hanya 15%. 80% menjawab, aku melihat kesaksian hidup orang Kristen. Ini saudara kekuatan terbesar. Kalau orang Kristen punya kesaksian hidup yang baik dan benar, itu sebuah daya tarik. Itu sebuah berita Injil yang membuat orang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Survei yang sama ditanyakan di Manila dalam pertemuan konferensi pemimpin-pemimpin Kristen dunia kumpul di Manila beberapa tahun lalu. Lalu ditanyakan survei yang sama, faktor apa yang membuat kamu percaya kepada Kristus menjadi orang Kristen? 10% menjawab karena ikut KKR.
Kebaktian kebangunan rohani seperti minggu sore kita tiap minggu KKR. Hanya 10%. 10% menjawab, aku ke gereja ikut kebaktian. Kemudian lama-lama jadi orang Kristen. Hasil yang sama, 80% menjawab, aku melihat kesaksian hidup orang Kristen. Saudara melihat kesaksian hidup itu sangat powerful. Itu sebabnya saya minta dalam nama Tuhan Yesus kepada saudara yang hadir sore ini, mari kita sama-sama, saudara dan saya, kita sungguh-sungguh minta Tuhan memperbaharui kesaksian hidup kita. Hidup yang baik dan benar, itu makna yang sesungguhnya. Saya tidak tahu berapa tahun saudara sudah menjadi orang Kristen, berapa banyak hidup saudara dan saya sudah menjadi batu sandungan, baik sadar atau tidak sadar. Mari kita minta Tuhan memperbaiki hidup ini, bukan lagi bermain-main dan sembarangan. Amin. Saya ingat waktu saya kuliah di Bandung, waktu itu ambil komunikasi massa, studi di Bandung 2 tahun. Ya, saat itu tiap pagi kami ada ibadah pagi mahasiswa teologi, walaupun sudah ambil master kelas, tetap harus ada ibadah pagi. Nah, ibadah pagi dipimpin oleh mahasiswa. Ya, nah salah satu mahasiswa yang pimpin doa pagi, kemudian dia selesai doa pagi, dia kasih teka-teki. Dia bilang, teman-teman jangan bubar dulu, saya ada sebuah teka-teki, dia mau tanya teman-teman, tolong dijawab. Ya, dia bilang benda apa yang pagi-pagi sekali itu ada di dapur, kemudian siang-siang sedikit pindah ke kamar mandi, dan sore-sore itu pindah ke genteng. Benda apa? Pagi-pagi di dapur, lalu siang-siang ke kamar mandi, sore-sore pindah ke atas genteng. Gak ada yang bisa jawab. Cukup lama, kemudian bilang, nyerah ya, gak ada ya. Saya kasih tahu, jawabannya kompor. Kompor? Dia katakan, iya kompor kan komporku, suka-suka aku dong. Aku mau taruh di kamar mandi, aku mau taruh di genteng. Saya waktu itu pegang buku nyanyian tebel, saudara. Saya udah pengen lempar itu teman saya. Ini teka-teki apaan ini? Konyol kan? Tapi kemudian saya berpikir, bukankah kadangkala sikap kita kepada Tuhan begitu? Waktu Tuhan minta kita setia mengabarkan Injil, melayani Tuhan, ya, lalu setia beribadah, renungan pagi, mari kita punya kesaksian yang baik, lalu secara sadar atau tidak sadar, kita mengatakan suka-sukaku dong kalau gue gak mau. Ya. Waktu itu dia tambahin lagi, suka-sukaku dong, lu mau apa? Gue bilang gue mau lemparin ini buku ini. Kadang-kadang kita berkata kepada Tuhan sadar, kalau gak sadar langsung atau tidak langsung. Mungkin kita gak berani bilang Tuhan lu mau apa kalau gue gak mau. Ya, mungkin takut ngomong begitu langsung Tuhan toel besok mati lu. Jangankan besok, ntar menit ke depan juga udah keok bisa. Kalau di toel aja otak kamu satu saraf aja, gila kamu langsung. Mati. Tapi ada aja manusia yang begitu, termasuk orang percaya. Ketika ditantang untuk hidup baik dan benar, kemudian dia berkata, gue gak mau apa? Suka-suka gue dong, kalau gue mau nipu kek, mau dusta kek, mau buka cek kosong kek, ya, mau ngomong jorok kek, suka-sukaku dong, mulut kan mulutku, ya kan? Sama seperti kamu bilang kompor kan komporku. Saudara hari ini gak boleh berkata demikian. Setelah sungguh-sungguh menerima Kristus, kita sungguh harus diubahkan menjadi ciptaan baru. Nah, satu lagi contoh yang agak lucu. Jadi waktu saya khotbah di Jakarta, daerah Mangga Besar, malam nih saudara, habis khotbah diajak makan. Biasa kalau pengkhotbah habis khotbah diajak makan. Ini makannya dekat belakangnya Jakarta Tower, saudara tahu nggak? Itu bubur malam hari, makan bubur di situ di depan Hotel Jakarta itu. Jadi waktu mau naik ke restoran itu, ya kita ada berapa pria di situ, semuanya laki. Ada satu orang yang nawarin call girl, sudah tahu call girl, pelacur. Mau nggak ini kasih lihat fotonya ini, sui-sui cakep. Teman saya udah gini-gini, tetap aja dinawarin. Udah gak mau, ya udah kita semua masuk makan. Habis makan pulang, dia masih nunggu di situ orangnya itu lah nawarin. Terakhir teman bisa,
Lain kali. Lalu saya bilang, maksud lu apa bilang lain kali? Emang lu pernah kamu? Kalau lain kali kan dulu dia pernah kan? Mungkin, saya nggak tahu, saya udah gak selidik dia, soalnya nggak terlalu kenal juga, yang habis khotbah diajak makan. Maksudku ya no, bila perlu marahin kan, masa lain kali. What do you mean lain kali, saya bilang. Semua teman ketawain dia yang laki ini. Mungkin dia itu suka langganan, saya nggak tahu. Orang Kristen loh itu. Saya nggak bisa menuduh, nggak bisa judge, tapi bagi saya itu jawaban yang salah. Bukan lain kali. No, saudara, ini penting, ini kesaksian hidup. Oke, permisi tanya, apa tantangan yang saudara hadapi saat ini? Saya nggak tahu, godaan apa yang saudara hadapi. Ada orang nggak tahan kalau ada godaan uang. Ada orang nggak tahan kalau godaan seks. Ada orang nggak tahan kalau ada godaan kesenangan dunia. Ibu-ibu kemarin makan sama satu teman, dia bilang, wah istri saya kalau ke mall itu, kalau ke tempat yang mahal-mahal itu ya, wah matanya nggak tahan kalau lihat tas yang mahal-mahal itu loh. Terus dia bilang terakhir beli berapa satu tas, 6.000 atau 7.000. Enak aja kalau ngomong itu. Dia bilang istri saya sampai di rumah itu katanya punya lemari khusus tas. Kesenangan dunia, saya nggak tahu. Ya, mungkin suaminya kelebihan duit kali. Ya. Tapi gilanya gila tas. Saudara gila apa sih di sini? Jangan-jangan ada yang sepatu, ya koleksi apa, saya nggak tahu. Apa yang membuat saudara itu tergoda hari ini? Atau hal-hal dunia lainnya saya tidak tahu. Tapi mari ikut firman Tuhan mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikir di sini, berubah di sini. Sangat-sangat penting. Terakhir, apa artinya panggilan? Ingatlah penciptamu, itu sebuah panggilan untuk melayani Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh sudah menerima Kristus, punya kesaksian hidup yang baik, saudara, itu tidak cukup, ada panggilan yang ketiga, yaitu melayani Tuhan. Sebab di situ makna klimaksnya ketika Yohanes menuliskan, Yohanes pasal 15 ayat 8, ketika hidup berbuah banyak, itulah hidup yang memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya tidak tahu, selama ini kamu jadi orang Kristen, hidupmu mandul, pohon yang tidak berbuah, atau hidupmu berbuah. Pohon yang tidak berbuah, tidak ada gunanya. Kalau pohon buah, harus berbuah. Kalau nggak berbuah, ditebang saja. Itu sebabnya Yesus ketika melihat pohon ara yang tidak berbuah, dia katakan tebang saja. Tapi tukang kebun masih memohon kepada tuannya, dia katakan, Tuhan kasihani ini, saya tambahkan pupuk, saya bersihkan dia, saya taruh di dalam, ini pohon tumbuh di dalam kebun anggur. Ya, artinya saya tambahkan dia berkat, tunggulah setahun, kalau tidak berbuah, tebang saja. Pernah gak saudara berpikir, kadang-kadang kita gak mengerti lihat orang tiba-tiba mati mendadak hidupnya, atau apapun yang terjadi yang kita gak sangka-sangka. Saya gak tahu kenapa, tapi salah satu faktor adalah mungkin hidup di bumi ini sudah gak ada manfaat. Kalau kamu hidup di bumi sudah gak ada manfaat, lebih baik minta pulang. Sebab akan jadi beban, bukan? Kalau hidup di bumi sudah tidak berbuah, gak ada gunanya. Sebab bagi kerajaan Tuhan, kamu sudah gak ada nilai. Makna hidup adalah ketika hidupmu masih bernilai untuk kerajaan Tuhan, kamu terusin, walaupun susah. Itu sebabnya panggilan ketiga sangat penting, sebab Yesus sendiri berkata, anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. Jadi kalau udah orang Kristen lama, saudara jangan terus tuntut dilayani. Harus berkata kepada diri sendiri, hei sekarang melayani. Jangan terus berkata, saya ke IGNC kasih saya apa? Harus kamu mikir, saya mau bantu apa di IGNC? Jangan tanya, Tuhan aku udah ikut kamu, Tuhan kasih saya apa? Jangan tanya gitu lagi, lebih dewasa. Tuhan aku mau buat apa untuk kerajaanmu Tuhan? Dibalik sekarang, itu adalah pertanyaan yang lebih dewasa. Melayani, menjadi berkat untuk orang lain. Jangan tunggu sakit.
Jangan tunggu lemah, jangan tunggu tidak berdaya. Baru mau melayani, bisa terlambat. Amin. Manusia ada 3 tahap, saudara tahu? Waktu kamu mahasiswa, saudara kalau mahasiswa itu punya waktu, punya tenaga, nggak punya apa? Nggak punya duit, miskin mahasiswa. Waktu kamu sudah bekerja, punya duit, punya tenaga, nggak punya waktu. Nah itu orang yang sudah bekerja. Selalu sibuk-sibuk, kalau mau melayani sibuk-sibuk, nggak ada waktu. Nanti kalau sudah pensiun, ada waktu, ya kan? Ada uang mungkin, nggak ada tenaga. Nah sekarang kamu di tahap kemana coba? Tahap yang mana kamu? Tahap yang nggak punya duit, tahap yang nggak punya tenaga, atau tahap yang nggak punya waktu? Tahap mana? Semua tahap bisa jadi alasan. Pak, sorry lah gak punya duit mau melayani. Pak, sorry lah gak punya waktu. Pak, sorry lah gak punya tenaga. Semua bisa jadi alasan, jadi gak pernah melayani, betul gak? Tapi sesungguhnya yang benar adalah setiap tahap Tuhan bisa pakai. Baik kamu mahasiswa, baik kamu bekerja, baik kamu sudah senior, Tuhan bisa pakai, amin? Itu yang harus kita ubah konsepnya. Jangan selalu mikirkan yang gak ada, tapi mikirkan yang masih bernafas bisa melayani Tuhan, berbuah. Statistik Amerika berkata 95% orang Amerika Kristen, orang Kristen Amerika tidak pernah nginjili satu orang pun. Hanya 5% yang pernah nginjili. Nah sekarang kalau kita bikin survei di IGNC ini, berapa persen yang belum pernah mengabarkan Injil kepada satu orang pun? Mau angkat tangan? Yang belum pernah? Saya nggak tahu, mudah-mudahan jangan 95%. Saudara termasuk yang golongan yang 95 atau golongan yang 5. Ini menjadi pertanyaan besar. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Ada 4 jenis orang Kristen. Saudara lihat kamu model yang mana. Model pertama, kepala kecil, tubuh kecil. Kepalanya kecil, badannya kecil, tangan kaki kecil. Artinya apa? Pengetahuan dan pelayanannya nggak ada. Ya, diam-diam aja berpangku tangan. Itu yang pertama. Kedua, kepala besar, tubuh kecil, kepalanya gede. Kenapa? Pinter dengar khotbah, banyak pengetahuan. Ya, tapi badannya kecil, gak mau melayani. Biasanya cuma cuap-cuap. Kritik sini, kritik sana, karena banyak pengetahuan kan. Tapi suruh melayani, tunggu dulu. Itu disebut kura-kura. Ya, begitu bilang, ayo melayani, tangan kakinya masuk, didorong-dorong, gak bisa dorong, susah banget. Tipe ketiga, kepala kecil, badan besar. Gak mau belajar, ya, gak mau bertumbuh, tapi rajin. Ada gak yang begitu? Wah, semua mau serabutan. Komisi wanita ikut, komisi pria ikut, komisi anak ikut. Semua mau. Tapi gak punya pengetahuan, itu juga bikin kacau. Yang keempat, kepala dan tubuhnya seimbang. Bertumbuh sehat. Nah saudara jenis mana? Saya rindu kita semua bertumbuh normal. Kepalanya seimbang, tubuh seimbang, tangan kaki seimbang, ya, punya kesaksian hidup yang baik, punya makna hidup yang jelas, punya iman, punya pengetahuan, punya pelayanan. Itu sehat. Dan kapanpun Tuhan panggil, kau berkata, ya Tuhan aku siap. Sebab bagiku makna lebih penting dari usia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus mengingatkan kami, berbisik-bisik di hati kami. Jadikan kami bukan saja pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.